Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di program Pojok UMKM Season 2. Jadi ini berbeda, sedikit berbeda. Kalau teman-teman dulu nonton Pojok UMKM itu saya sedang monolog, memberikan sharing-sharing tentang ilmu UMKM. Nah saat ini Pojok UMKM kita dengan format berbeda, kita akan terjun ke lokasi-lokasi UMKM yang ada di Gorontalo dan tidak menutup kemungkinan nanti yang akan ada di luar Gorontalo. Doakan aja. Dan saat ini teman-teman saya ada di Kayu Bulan ya, di Kayu Bulan di daerah Kabupaten Gorontalo di Limpoto. Saya mau mengunjungi satu UMKM pengrajin enceng gondok. Nama UMKM-nya itu adalah UMKM Alata dengan Pencis gitu. Nah, Pencis ini atau produk atau brand Alata ini adalah salah satu UMKM binaan Bank Indonesia. Kita tahu dong bagaimana sebenarnya UMKM yang sudah menjadi binaan BI itu nggak sembarangan gitu. Nah, saya penasaran seperti apa sih sebenarnya kerajinan-kerajinan yang sudah dibuat oleh Pak Encis ini dari enceng gondok gitu. Karena kita tahu enceng gondok itu hanyalah tumbuhan-tumbuhan liar yang hidup di Danau Limboto. Bagaimana Pak Encis menyulap enceng gondok itu menjadi sebuah kerajinan yang punya nilai seni yang keren. Oke, jadi mari ikuti saya, kita akan melihat bagaimana Pak Encis membuat enceng gondok. Let's go. Inilah Pak Encis. Nanti sebentar kita akan coba bincang-bincang dengan beliau. Saya nggak mau mengganggu beliau lagi. Bikin kayaknya lagi serius dan sedang ini kayaknya ada pesanan. Jadi daripada mengganggu beliau, saya akan coba melihat-lihat hasil karya yang kerajinan yang memang sudah jadi. Seperti apa nanti sebentar kita akan minta Pak Encis, kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Bagaimana Pak Encis bisa membangun Alata ini, brand Alata ini, sehingga sampai saat ini sudah menjadi binaan UMKM dan produknya ini sudah sampai ke luar Gorontalo. Oke, jadi kita biarkan dulu Pak Encis membuat ini, jangan ganggu guys, karena ini uang yang sedang dibuat. Kita akan melihat di etalasenya Pak Encis apa saja yang sudah siap untuk jual, yang sudah siap untuk berpindah tangan ke para customer. Let's go. Oke, jadi ini kita santai dulu dengan Pak Encis ya. Setelah tadi melihat semua produk-produk yang sudah dibuat oleh Pak Encis dari enceng gondok, jadi sambil ngopi kita ngopi dulu guys. Pak, saya izin ngopi Pak. Oke, Pak Encis, saya mau nanya-nanya dikit nih Pak Encis soal bisnis atau produk enceng gondok ini gitu. Boleh cerita sedikit nggak gimana sih sebenarnya produk usaha enceng gondok yang Pak Encis rintis selama ini gitu, dari mulai kapan? Awalnya mulai dari 2009 saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah tentang bagaimana memanfaatkan eceng gondok menjadi yang bernilai jual. Oke, ada nilainya ya.
Oke, terus Kemudian di 2018 kami dibina oleh Bank Indonesia menjadi salah satu UMKM unggulan. oh, berarti dari waktu sebenarnya sebelumnya tidak kepikiran mau bikin ini produk enceng gondok ini gitu. Baru nanti setelah pelatihan di 2019 apa 2017? 2009. 2009. Oke, 2009. Berarti pas saat nanti dapat pelatihan soal memaksimalkan enceng gondok ini biar punya nilai jual, itu sebelumnya tidak ada kepikiran. Awalnya kami tidak mengetahui manfaat dari eceng gondok tersebut. Oke. Nanti setelah pelatihan kami manfaatkan menjadi sebuah kerajinan. Oh, berarti sebelum mulai bikin produk dari enceng gondok ini, profesi Pak Encis saat itu? Kalau saat itu saya sebagai abang bentor. Oh, bawa bentor? Iya. Oke. Keseharian bawa bentor ya? Berarti sekarang sudah fokus di sini atau bawa bentor masih juga? Kalau sekarang, alhamdulillah kami juga ada pesanan dari Bank Indonesia menjadi fokus untuk membuat kerajinan ya? Iya. Nah, terus bawa bentor juga masih? Kalau ada penumpang gas. Iya. Jadi memang ya karena apa namanya kita lihat sama-sama tadi teman-teman, produksi enceng gondok ini memang masih industri rumahan ya, masih home industry karena masih dibuat dengan tangan juga. Dengan tangan, belum ada pakai mesin. Jadi ya pasti juga karyanya memang keren-keren gitu karena apapun itu ketika dibuat dengan tangan yang Allah kasih, itu pasti nilai jualnya luar biasa. Nah, apa namanya, produk-produk apa saja Pak Encis yang saat ini Pak Encis bikin untuk dari bahan baku enceng gondok ini? Yang saya buat yaitu tempat aqua atau toples, topi, ada juga pot bunga. Oh, pot bunga juga bisa? Iya. Oke. Nah, cover pot. Oh, cover yang digantung-gantung. Oh, bisa cover juga pot cover pot. Oh iya. Jadi pot bunganya yang ada pot bunga terus dialas dengan ini ya. Dialas dengan enceng gondok. Oke. Nah, di 2009 itu dapat pelatihan. Proses Pak Encis mulai bisnis itu. Karena saya fokus untuk kerajinan melihat peluang sumber daya alam yang banyak. Yang banyak kayak enceng gondok banyak. Iya. Ya? Dan untuk mengambilnya juga gratis. Berarti bahan bakunya ini gratis ya? Iya. Tinggal paling modal tenaga saja untuk ini. Tinggal tenaga yang diambilnya di mana? Danau Limboto. Danau Limboto, Pak. Oke, Danau Limboto. Nah, yang menarik gitu. Saat itu langsung terterima di pasar atau gimana Pak? Yang orang membeli? Awalnya itu belum, masih katanya tumbuhan Danau Limboto ini. Tumbuhan Danau Limboto jadi tidak bisa di ini. Iya. Oke. Nah, suka duka waktu menawarkan pertama kali. Karena biasanya memang langkah pertama itu sulit gitu. Punya tantangan yang luar biasa. Kalau untuk pemasarannya sendiri kami tawarkan ada kala masyarakat yang masih belum tertarik. Belum tertarik ya? Iya. Oke. Berarti setelah itu apakah Pak Encis ikut pelatihan lagi atau gimana gitu? Iya, di 2018 akhir kami juga dikasih magang di Semarang. Oh, ke Semarang? Iya. Magang bikin kerajinan begini? Bikin kerajinan yang lebih keren lagi. Oh. Karena awalnya itu kami hanya tahu tentang bagaimana kita menempel eceng gondok di sebuah bahan yang sudah ada, produk yang sudah jadi, kemudian ditempel. Bukan kalau sekarang kan kita lihat teman-teman lihat tadi gitu. Itu Pak Encis bagaimana dia merajut, membuat dari nol gitu eceng gondoknya. Oh, berarti dulu itu
baru bagaimana caranya menempelkan di bahan yang sudah ada. Iya. Gitu ya. Setelah 2018 kami dikasih magang Di Semarang ya? iya di Semarang. Baru mulai Bagaimana ada bikin. menganyam iya. Nah, mulai menganyam ini ya. Ini keren gitu. Waktu ke Semarang itu difasilitasi oleh apa? Pemerintah kah atau apa itu waktu magang di Waktu Semarang? itu kami difasilitasi oleh Bank Indonesia. Oh, oleh Bank Indonesia. Berarti di 2018 itu Pak Encis sudah masuk jadi binaan Jadi binaan Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, ceritanya sampai jadi binaan Bank Indonesia itu seperti apa, Pak? Boleh cerita dikit nggak pengalaman Pak Encis dari 2019 dapat pelatihan, lalu kemudian terus mencoba untuk bikin produknya. Di 2018 ini 9 tahun ya. Awalnya Binaan di 2018 di awal 2018 itu Oke. Bank Indonesia mencari UMKM yang memanfaatkan eceng gondok. Memang spesifik yang memanfaatkan eceng gondok, Iya. bukan kerajinan secara umum. Tidak. Oke. Karena di mana mereka melihat Danau Limboto ini sudah mulai tercemar oleh eceng gondok, sehingga mereka mencari di mana daerah yang di pesisir danau yang orang-orang yang membuat kerajinan. Nah, sekarang begini. Kita tahu sekarang tuh rehabilitasi Danau Limboto dan sebagainya itu sedang giat-giatnya saat ini oleh pemerintah pusat. Eceng gondok ini dibersihkan semuanya. Ke depan ada kekhawatiran nggak dari Pak Encis? Wah, baru mau ambil di mana lagi ini? Bahan baku kalau misalnya eceng gondok di danau so habis semua. Ini juga menjadi kendala bagi usaha kami tentang pembersihan juga. Tentang pembersihan ini Iya. ya. Tapi ini juga membantu dalam penyelamatan Danau Limboto. Kalau boleh saya tahu, sekarang itu produk-produk PNC itu sudah ada di mana saja? Gitu. Produk-produk ini gitu. Sudah dijual di mana saja gitu. Kalau kemarin itu diikutkan dalam pameran-pameran Pameran iya. ya. Sampai ke Jakarta berarti ya. Iya. Pernah sampai ke luar negeri ininya? Kalau pernah ada yang beli tapi dari oper-oper tangan. Oh Dari gitu. Jadi dari orang beli di pameran mungkin atau Iya. datang langsung ke rumah produksinya Pencis, dia beli kemudian dia jual lagi, gitu. Jual lagi gitu ya. Iya, kemudian di 2019 juga kami dikunjungi oleh dosen dari Jepang yang Oh, dari melakukan Jepang. penelitian. Tentang enceng gondok. Iya, beliau juga beli produk kami. Nah, tadi Pak Encis selalu bilang apa namanya produk kami. Di Gorontalo sendiri itu sebenarnya ada berapa orang sih pengrajin eceng gondok yang setahu Pak Encis? Kalau setahu kami juga ada beberapa teman yang sama-sama binaan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ya. Iya. Oke, dan semua rata-rata sepertinya punya kekhawatiran yang sama. Ini kalau eceng gondok semua habis di Danau Limboto baru mau ambil di mana lagi? Kalau kemarin kami dikasih pelatihan tentang pembuatan kerajinan tapi dari bahan selain eceng gondok. Oke, Sudah jadi ada mulai ini ya, iya. ada alternatif ya. Iya. Pengganti dari eceng gondok. Dari eceng gondok. Berarti sudah ada kepikiran, mungkin saat ini sudah ada kepikiran ke depannya kerajinan-kerajinan yang akan Pak Encis bikin itu bukan lagi dari bahan enceng gondok. Iya, bisa juga dari pelepah pisang, Oke. dari mendong. Oh, banyak ini ya, tapi yang jelas modelnya masih seperti ini, Iya. dianyam. Dianyam juga. Dianyam juga ya. Terakhir Pak, ke depan rencana Pak Encis nanti untuk Alata ini itu seperti apa sih? Mimpi Pak Encis nih nanti. Mau bikin model seperti apa? Apa yang Pak Encis impikan dari bisnis, dari produk, dari brand Alata ini sendiri Pak? Untuk ke depan semoga bisa berkembang lebih maju lagi. Oke, bisa sampai ke luar negeri ya. Iya, sampai ekspor. Ekspor ya. Kedepannya seperti itu. Berarti eceng gondok berkurang tidak akan menjadi halangan untuk membuat kerajinan-kerajinan dari anyaman-anyaman seperti ini ya. Iya. Ada bahan lain gitu. Tak ada akar rotan pun jadi ya. Dan teman-teman semua,
UMKM itu adalah salah satu nafas ya, salah satu nyawa dari perekonomian Indonesia gitu. Karena penopang ekonomi Indonesia itu adalah UMKM. Salah satu dari UMKM adalah pengrajinan seperti ini. Jadi support terus UMKM, beli produk lokal, beli produk UMKM sebanyak-banyaknya, karena itu nanti yang akan menyelamatkan ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.